Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam. Minggu malam hari ini tanggal 29 Juni 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tadi pagi sudah ibadah minggu, dan mari sebelum kita berbaring tidur kita ibadah lagi, yaitu mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, yang mana kita mau baca di dalam Wahyu pasal 8 ayat 12-13. Malaikat yang keempat meniup sangkakala. Maka di situ dikatakan celakalah bumi, karena sepertiga bintang, bulan, matahari semua gelap, dan sepertiga bumi gelap semuanya kosong, tidak ada arti apa-apa. Saudara, kita harapan dunia ini, dunia semua akan kosong, semua akan hancur lenyap, tapi hanya janji Tuhan yang kekal buat selama-lamanya. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian yang lama sekali. Saya masih kecil, 60 tahun yang lalu, saya sudah tahu lagu ini. Kosong ya kosong, semuanya kosong, tapi hanya salib tak kosong. Janji Tuhan tidak pernah janji dusta. Janji Tuhan ya janji yang kepastian. Kosong, iya kosong, amin, haleluya. Kosong, iya kosong, haleluya. Semua kosong, salib tak kosong, haleluya. Kosong, iya kosong, amin, haleluya. Kosong, iya kosong, haleluya. Semuanya kosong, hanya salib Yesus pasti, haleluya. Dunia semua akan lenyap, haleluya. Dunia semua akan lenyap, hanya janji Tuhan Yesus juru selamatku. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, haleluya. Tapi firman Tuhan, di dalamnya janji hidup yang kekal. Tuhan Yesus juru selamatku, hanya Yesus menolongku, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus juru selamatku. Terima kasih ya Tuhan, punya mula kebesarannya dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. 2 Petrus pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan, mempercepat kedatangan hari Tuhan yang besar, haleluya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api,
dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salah hilangku Bapa. Tuhan Yesus, Roh Kudus urapi kami Bapa. Kami semua anak-anak-Mu Bapa. Ingatlah kami ya Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami Bapa baca firman-Mu, kitab Wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita saat ada di minggu malam yang terakhir pada hari Minggu ini. Karena minggu depan bukan bulan Juni lagi. Minggu depan sudah kita masuki di bulan Juli. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang datang. Kata firman Tuhan dalam pujian tadi, semuanya kosong. Saya pada waktu umur 5 tahun 61, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Lahir kandungan ibu adalah hamba Tuhan Papi Mami yang saya cintai. Saat ini Papi Mami sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Melayani Tuhan sudah 70 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Pendiri gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup di Jember. Dan saat ini saya mengisi Jember sebagai gembala gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup di Jember. Saya setia sama Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang kembali. Saya berpegang kepada firman Allah 2 Petrus pasal 3 ayat 11, 12, 13. Saya mau baca demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Kita menantikan janji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita setia ikut Yesus. Pandangan mata kita, pandangan yang lurus hanya kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita memandang mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lihat peperangan Iran Israel sudah sama-sama banyak korban, termasuk di Israel. Diizinkan sama Tuhan supaya Israel juga bertobat. Benyamin Netanyahu bertobat, dan dunia tahu bahwa semua akan hancur. Tidak kekal dunia, semua akan hancur, termasuk Yerusalem. Di dunia ini kata firman Tuhan diganti dengan Yerusalem baru. Langit yang lama Tuhan ganti dengan langit yang baru. Kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru. Maka kita harus ada di dalam ciptaan yang baru. Maka kita buang ciptaan yang lama, saudara. Karakter lama, sifat-sifat lama. Kalau Bapak punya sifat dendam, dengki, benci, iri hati, perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, kita harus buang, bertobat dari saat ini, saudara. Sungguh, udah waktunya kita perbaiki diri kita. Seperti kalau mobil sudah rusak, perlu diganti spare part yang baru. Kehidupan kita sama, perlu diganti sesuatu yang baru oleh firman dan Roh Kudus. Ya, biar Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku semua, mari kita mengikuti Tuhan Yesus. Semuanya kosong, dunia kan kosong, hanya salib tak kosong.
janji Tuhan di dalamnya. Ada janji yang pasti, janji hidup yang kekal, janji Tuhan yang pasti. Setiap firman Allah tertulis itu pasti digenapi. Iya dan amin. Tapi rugi besar bagi orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah. Rugi besar kepada orang-orang yang tidak ikuti firman Tuhan, menjadi orang fasik. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Wahyu pasal 8, kita akan mengakhiri ayat 12 sampai 13. Besok kita membaca Sangkalan 5, besok Wahyu pasal 9. Terus ini Wahyu kitab yang terakhir. Kalau sudah selesai kembali kepada Injil Matius, kemuliaan Tuhan, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk hidup kita benar sama Tuhan. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang keempat minum sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan seperti dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demi juga malam hari. Wow, saudara, semua akan lenyap. Nggak ada lagi siang nanti bisa terjadi. Gelap. Gimana, saudara? Saya yakin listrik nggak ada nih, saudara. Kalau sudah terjadi begini. Kalau bumi mata sudah enggak, saya yakin listrik sudah rusak semua PLN ini. Kalau sudah gini gimana? Saya nggak ngerti, saudara. Jangan-jangan air juga nggak ada nanti. Dan semua banyak orang mati nanti, saudara. Ya, lihat ini, ayat 13 yang terakhir. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suaranya, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga, malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Coba nih, celaka, celaka. Banyak mereka yang hidup di bumi, artinya mereka berpikir dunia, bumi, sibuk pikirin dunia. Mereka nanti akan menyesal, saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sementara kita masih hidup saat ini, kita masih sehat. Saya sehat, puji Tuhan, Bapak Ibu sehat, masih punya akal sehat, pikiran sehat, hati yang sehat, rohani sehat. Mari saat ini kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau pelan-pelan perbaiki diri kita. Ya, jadi investasi rohani, perbaiki, buang karakter, sifat-sifat yang lama. Kehidupan-kehidupan yang sudah nggak benar, ya, mari kita buang di dalam nama Yesus. Biar kita melapisi hari kita seperti naik tangga. Seperti Yakub, waktu di Betel dia berjumpa dengan malaikat surga Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Allah yang besar. Seperti ada malaikat naik turun tangga. Oleh itu mari kita mau naik tangga. Rohani kita makin dewasa di dalam dia. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena ada waktunya kita semuanya akan lenyap. Semua kan dunia akan lenyap. Dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah kekal selamanya. Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam 2 Petrus pasal 3. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Suci dan saleh itu adalah milik Tuhan. Kita bisa menjadi suci kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan dunia, mana bisa saudara suci? Karena dunia sudah penuh dengan dosa. Hiduplah di dalam firman Tuhan dan pimpin Roh Kudus. Supaya hari-hari kita melangkah, berjalan bersama Yesus. Karena semua akan kosong, tapi firman Allah akan kekal selama-lamanya. Kosong, iya kosong. Amin, haleluya. Kosong, iya kosong. Semuanya kosong. Salib tak kosong. Semuanya akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Tapi janji Tuhan kekal selamanya. Tuhan memberkati engkau. Amin, haleluya. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kadar makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, sesuai dengan pujian ini semuanya kosong, tapi hanya salib janji Tuhan tak kosong, karena di dalamnya ada janji yang kekal. Semua akan hancur lenyap, matahari, bulan, bintang, semuanya akan hancur lenyap. Tuhan ganti dengan sinar kemuliaan Tuhan sendiri. Tapi hanya bagi orang yang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Kita kuat di dalam Dia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, surga kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan.